kita sudah sampai di makam Mbah Singo. Makam Mbah Singo terletak di Desa Sanggerahan, tepatnya di Sanankerto. Oke, sekarang kita berada di pesarean Mbah Singo. Mbah Singo merupakan seorang adipati Mataram Islam yang dulu itu babat alas di desa Singgahan atau yang sekarang disebut sebagai Desa Sanankerto. Ini adalah vlog saya ketika akan masuk ke makam Mbah Singo. Sebelum itu kita baca salam dulu. Assalamualaikum. Oke, di sini saya akan bercerita tentang Mbah Singo. Mbah Singo itu dulu diyakini sebagai orang pertama yang babat alas di desa Sanggerahan atau lebih kenalnya dengan desa Sanankerto. Hal ini merupakan cerita dari mulut ke mulut. Akan tetapi dulu di sini merupakan hutan yang terkenal angker dan sekarang menjadi wisata atau wahana kampung wisata yang dijuluki sebagai Bonpring. Dengan itu, warga di sini meyakini adanya sesepuh yang sudah babat alas di desa Sanankerto, yakni Mbah Singo. Akhirnya setiap ada acara seperti maulutan, mereka selalu merayakannya atau menyambut bulan maulid tersebut di sini, di pesarannya Mbah Singo sini, dengan membawa tumpeng atau membawa sejenisnya. Yang tak terlepas dari cerita tersebut, akhirnya di sini terkenal dengan kesuburan tanahnya, melimpah ruah kesuburan tanahnya, melimpah ruah sumbernya. Akhirnya nggih berkah. Selain masyarakat menganggapnya adalah berkah dari adanya Mbah Singo yang babat alas di sini, serta adanya sumber air yang dibangun Mbah Singo, maka dari itu di kawasan ini sekarang menjadi kawasan wisata yang disebut sebagai Bonpring. Dan bila ada acara maulud ataupun acara Jawa yang lain, pasti dari warga setempat akan merayakannya atau menyebutnya di sekitar mana ini. Kemudian nanti mereka selain untuk menyebutnya, mereka juga akan menziarahi makam daripada Mbah Singo. Selain itu, dulu beliau juga mempunyai kesaktian, yakni beliau itu dijaga oleh seekor ular raksasa dan bulus putih. Kemudian dua hewan ini sangat mengabdi kepada Mbah Singo dan mengakui kesaktian Mbah Singo. Akan tetapi mereka mengajukan dua syarat akhirnya, yakni syarat yang pertama, mereka meminta Mbah Singo untuk membuatkan sebuah sumber mata air, yakni nanti kita akan review ke sana. Kita akan melihatkan bagaimana sumber mata air yang ada di sana. Kemudian yang kedua adalah untuk membuatkan hutan. Ya, hutan tersebut sekarang ini ya berbentuk dengan ring. Makanya disebut wisata yang ada di sini disebut dengan Bonpring. Untuk menuruti kedua hewan yang sering mengabdi kepada Mbah Singo, akhirnya Mbah Singo membuatkan sumber yang berada di daerah sana, yakni yang nanti sumbernya tersebut sumbernya nanti di mana ini berada, namanya Pulau Putri. Oke. Selanjutnya untuk membuatkan sebuah danau atau sebuah sumber mata air, beliau itu akhirnya sebagai bentuk pengabdiannya, bulus putih tersebut itu dipendam di bawah sumber mata air. Akhirnya sumber mata air yang
terdapat tulisan terbenang tadi saat ini disebut dengan namanya Andeman. Gitu ceritanya. Hanya di sini tuh lebih terkenal dengan nama Andeman, bukan dengan nama Sanankertanya. Sedangkan untuk ular raksasa, ia ditempatkan melintang dengan posisi kepala di sumber mata air, dan ekornya berada di sumber mata air. Jadi ular tersebut dibuat untuk sebagai jembatan antara Pulau Putri dengan jalan untuk mengakses ke Pulau Putrinya gitu. Jadi yang pertama Bulus tadi dikubur di sumber mata air yang sekarang menjadi Andeman, atau bisa disebut Andeman, sumber mata air Andeman, yang akhirnya kampung di sekitar sini pun juga disebut sebagai kampung Andeman, bukan sebagai kampung Sanankerto. Tapi ya tekanannya Andeman, tapi nama aslinya itu Sanankerto gitu. Ini saya sedang berjalan menuju sumber yang sekarang terkenal dengan wisatanya, yaitu sumber Andeman atau Bon Pring yang sebelumnya sumber ini dibangun oleh Mbah Singo. Ini penampakannya. Menurut orang setempat itu asalnya makam daripada Mbah Singo tersebut bukan yang saya jelaskan di dalam. Jadi asalnya tuh hanya di depan sebuah ringin. Asalnya tuh di sebuah ringin di situ. Dan akhirnya oleh warga setempat itu dipindahkan dan dibangunkan rumah gitu ya, dibangunkan atau punden kayak gitu. Oke, selain di Mbah Singo ini, selain ada sumber dan ada ular yang menghubungkan di antara satu jalan dan menuju pulaunya, di sini juga ada yang namanya sumber gatel. Sumber gatel. Katanya orang zaman dahulu, setiap ada orang yang mancing di sini atau orang yang mancing di sini dan mancing itu sampai airnya akan gimana itu, orang tersebut akan mengalami gatal. Dan anehnya lagi di sini itu juga selain ada sumber gatal, ada sumber towo yang berada di sana. Nanti saya akan menunjukkan bagaimana sumber towo. Ini sekarang kita akan menuju Pulau Putri sama sumber towo. Loh ini sangat anak dhewe ta. Iya. Oke, bersama Rina. Halo, Rina. Di sini namanya sumber towo. Dan orang yang tadi habis mancing gatal-gatal di sana, nanti kalau sudah dibawa ke sini mandi di kolam sini, nanti gatalnya hilang. Nggak tahu ya kenapa. Ini mitos atau nyata? Saya juga nggak tahu. Ini dulu ularnya Mbak Singo yang ada di sini untuk menghubungkan jalur yang ada di sini untuk menuju jalur ke Pulau Putri ini pokoknya gitu. Ya, ini dulu jembatannya merupakan ular Mbah Singo yang sekarang udah dibangun lagi, direnovasi lagi gitu. Oke, inilah sekian dari cerita Mbah Singo yang merupakan sosok yang dapat alas di desa Sanggerahan atau desa Sanankerto. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.